Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada forum e-learning hari ini, perkenalkan nama saya Bambang Suhari, tugas sehari-hari sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung. Adapun melalui forum e-learning pada kesempatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi saya, yakni tugas saya sehari-hari melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan fungsi antara lain pengordinasian penyusunan kebijakan daerah lingkup hukum, kemudian pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah lingkup hukum, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah lingkup hukum, dan pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi. Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi kami di bagian hukum adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1376 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata tugas, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 635 tahun 2017. Adapun berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut melalui e-learning pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan topik mengenai prosedur pembentukan produk hukum daerah dan juga mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mengenai topik prosedur pembentukan produk hukum daerah dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Perpres 85 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 12 2011, Jungto Permendagri 80 tahun 2015 tentang prosedur pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 180 2018, kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi prosedur pembentukan peraturan daerah, pertama diawali dengan mekanisme perencanaan. Perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, di mana tahap pertama adalah Bapak Wali Kota Bandung menerbitkan surat edaran untuk melakukan inventarisasi rancangan perda yang akan disusulkan oleh perangkat daerah kepada wali kota, dan wali kota akan menyampaikan kepada DPRD. Setelah inventarisasi dilakukan, maka dilakukan seleksi berdasarkan prioritas, yakni di bidang keuangan daerah, di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Oleh karena itu, kepada perangkat daerah biasa disampaikan melalui forum rapat inventarisasi perencanaan perda melalui penyusunan program pembentukan rancangan peraturan daerah di tingkat eksekutif. Setelah rancangan perencanaan itu matang, maka dilakukan finalisasi di level eksekutif melalui forum rapat yang tadi telah saya sampaikan. Setelah inventarisasi rancangan perda dalam Propemperda di level eksekutif final, maka Bapak Wali Kota Bandung sesuai dengan prosedur akan menyampaikan usul Propemperda atau program pembentukan peraturan daerah itu kepada DPRD. Nah, di DPRD akan dibahas usul Propemperda itu melalui badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda DPRD. Nah, pada saat pembahasan di DPRD, maka setiap perangkat daerah yang menyampaikan usulan Propemperda akan diasistensi oleh Dewan yang terhormat, dalam hal ini Bapemperda, untuk dipastikan
benar-benar kesiapan dari tahapan prosedur penyusunan, yakni kesiapan naskah akademik dan kesiapan Raperda. Setelah seleksi itu lolos di Bapemperda DPRD Kota Bandung, maka Bapemperda DPRD Kota Bandung akan menyampaikan mekanismenya melalui rapat Badan Musyawarah DPRD. Maka di tingkat Badan Musyawarah akan dibahas mengenai kapan pengesahan pengambilan keputusan dalam forum rapat paripurna mengenai program pembentukan peraturan daerah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan laporan di Badan Musyawarah DPRD, Badan Musyawarah menetapkan agenda rapat paripurna. Dalam rapat paripurna itu diambil persetujuan pengambilan keputusan mengenai penetapan program pembentukan peraturan daerah. Nah, setelah rapat paripurna digelar, maka pimpinan Dewan menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan program pembentukan peraturan daerah. Pasca rapat paripurna, biasanya pimpinan Dewan menyampaikan surat secara formal kepada Wali Kota Bandung mengenai penyampaian keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah. Setelah keputusan diterima, maka proses selanjutnya adalah Wali Kota melakukan disposisi kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian Hukum untuk segera menyusun konsep instruksi Wali Kota mengenai program pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan konsep tersebut, maka selanjutnya Pak Wali Kota Bandung menandatangani instruksi Wali Kota Bandung untuk didistribusikan kepada perangkat daerah pemrakarsa atau pengusul rancangan peraturan daerah untuk segera menindaklanjuti dan melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD. Ketika rancangan peraturan daerah sudah siap oleh perangkat daerah pengusul atau pemrakarsa, maka perangkat daerah pengusul menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Wali Kota Bandung untuk tindak lanjut penyampaian oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada DPRD. Selanjutnya tahap penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD. Maka di lingkungan pemerintah Kota Bandung ada tim yang disebut tim asistensi rancangan peraturan daerah dan lembaran kota. Setiap perangkat daerah yang sudah menyiapkan naskah akademik dan Raperda wajib menyampaikan Raperda dan naskah akademik dan Raperda kepada Bapak Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Maka setelah ada disposisi dari pimpinan, maka bagian hukum melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh perangkat daerah. Tim asistensi biasanya melakukan rapat-rapat tidak satu kali tapi beberapa kali. Bisa saja Raperda itu setelah dianalisa oleh tim asistensi dikembalikan kepada perangkat daerah pengusul untuk dilakukan penyempurnaan kembali beserta sinkronisasi dengan isi naskah akademik yang telah disampaikan. Bisa jadi naskah akademik ada yang tidak sinergi dengan Raperda, maka biasanya tim ahli penyusun naskah akademik diminta konfirmasi atau klarifikasi oleh tim asistensi. Nah, tim asistensi ini membahas rancangan peraturan daerah sematang mungkin, seoptimal mungkin, dan semaksimal mungkin, sehingga rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada DPRD sudah demikian matang, sudah demikian lengkap, dan sudah demikian sinkron dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahap selanjutnya, setelah suatu Raperda naskah akademik sudah benar-benar siap, maka sesuai dengan mekanisme dan prosedur per catur bulan. Saya tadi lupa menyampaikan, Propemperda ditetapkan itu per catur bulan, jadi per 4 bulan. Nah,
Dalam proses penyampaian, maka setelah tim asistensi melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pemantapan konsepsi atas Raperda, maka biasanya kita menyampaikan laporan kepada Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Asistensi untuk dilakukan ekspos terlebih dahulu kepada Pak Sekda. Oleh siapa? Oleh pemrakarsa atau pengusul Raperda. Maka kita mengagendakan rapat ekspos perangkat daerah pengusul kepada Pak Sekda untuk dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pemantapan dari sisi kebijakan oleh Pak Sekretaris Daerah yang memegang mandat dari Pak Wali Kota Bandung. Setelah ekspos kepada Pak Sekda selesai, maka bagian hukum menyiapkan surat Pak Wali Kota Bandung perihal penyampaian lembaran kota atau Raperda untuk diagendakan dalam forum rapat paripurna. Maka bagian hukum menyiapkan konsep surat Wali Kota Bandung kepada DPRD perihal permohonan penyampaian lembaran kota dan Raperda, dan juga penyiapan naskah lembaran kota untuk ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Bandung. Tahap selanjutnya kita akan mengikuti protap, yakni PP 12 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD. Setelah Pak Wali Kota Bandung menyampaikan surat kepada DPRD, maka ada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh DPRD. Antara lain, DPRD biasanya menggelar rapat badan musyawarah tentang agenda surat masuk dan agenda DPRD periode berikutnya. Surat Pak Wali Kota Bandung ini biasanya dalam forum rapat badan musyawarah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, dan Dewan memastikan akan mengagendakan rapat paripurna. Rapat paripurna yang pertama setelah rapat badan musyawarah adalah agenda penyampaian lembaran kota oleh Wali Kota Bandung kepada DPRD. Maka Wali Kota dalam forum rapat paripurna tersebut menyampaikan penjelasan Wali Kota atas Raperda yang akan disampaikan, antara lain berupa latar belakang penyampaian, kemudian materi muatan dari Raperda yang disampaikan kepada DPRD, termasuk Pak Wali Kota Bandung memohonkan kepada DPRD untuk membahas sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.